Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Dery Pratama, kelas 10 IPA. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas trik mudah untuk menentukan nilai trigonometri sudut istimewa pada semua kuadran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke videonya. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana trik mudah untuk menentukan nilai trigonometri sudut istimewa pada semua kuadran. Untuk kuadran sendiri, kita telah mengetahui bersama bahwa satu kali putaran itu 360 derajat. Dari 360 derajat ini, kita bagi menjadi 4 kuadran seperti ini. 0 derajat sampai 90 derajat. Ini disebut kuadran 1 atau disingkat dengan KD. Jadi di daerah 0 derajat sampai 90 derajat itu termasuk kuadran 1. Kemudian 0 sampai 180 derajat ini di kuadran 2. 180 sampai 270 derajat kuadran 3. 270 sampai 360 derajat itu kuadran 4. Kalau ada yang bertanya, terus hubungan dengan trigonometrinya apa? Nah, hubungannya adalah untuk setiap sudut yang berada di kuadran 1 semua bernilai positif. Sin, cos, tan, cosecant, secant, kotangan, semua pasti positif jika sudutnya berada di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 yang positif hanya sin, dan selain sin semua negatif kecuali kebalikannya yaitu cosecant. Kemudian untuk di kuadran 3 yang positif itu hanya tan dan kebalikannya kotangan. Dan yang berada di kuadran 4 positif hanya cos dan kebalikannya. Nah, untuk mempermudah mengingat nilai positif yang berada di 4 kuadran ini, ingat saja kalimat semanis Sinta tanpa kosmetik. Semanis yaitu semua kuadran 1 positif. Sinta maksudnya di kuadran 2 yang positif sin, tanpa akhirnya tanpa artinya yang positif di kuadran 3 hanya tan dan kosmetik, artinya yang positif di kuadran 4 yaitu cos. Semanis Sinta tanpa kosmetik. Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan. Oke, sekarang kita bahas nilai trigonometri sudut istimewa pada sudut istimewa di kuadran 1, karena untuk mencari kuadran 2, 3, dan 4 adalah kita harus mengetahui sudut di kuadran 1. Nah, ini adalah beberapa sudut istimewa di kuadran 1. Nah, untuk sin sendiri nilainya semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Sin 0 yaitu 0, sin 30 derajat 1/2, 45 derajat 1/2 akar 2, 60 derajat 1/2 akar 3, dan 90 derajat 1. Nah, untuk cos adalah kebalikan dari sin. Maka kalau kita telah mengetahui sin, maka otomatis kita telah mengetahui cos. Karena cos adalah kebalikan dari sin. 0 derajat adalah 1, 30 derajat 1/2 akar 3, 45 derajat 1/2 akar 2, 60 derajat 1/2, dan 90 derajat nilainya 0. Nah, untuk tan sendiri itu dibagi antara sin dan cos. Nah, kalau kita telah dapat nilai sin dan cosnya, maka tinggal dibagi saja. Lihatlah tabel di atas dan perhatikan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Dari sin 120 derajat, yang pertama kita lihat adalah 120 derajat ini berada di kuadran mana? Oh, kalau kita lihat 120 derajat ini berada pada kuadran 2. Lihat kuadran 2. Yang positif adalah sin. Maka nilai 120 derajat adalah positif. Nah, untuk mencari hasilnya 120 dikurang dengan 180 dikurang dengan 120.
Ya, hasilnya 120. 180 dikurang dengan 120. 180 dikurang 120 kan hasilnya adalah 60 derajat. Nah, kita lihat 60 derajat ini nilainya berapa? Oh, ternyata nilai dari 60 dari sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Di sini dituliskan cos 5/4 dikali 180. Nah, untuk mendapatkan hasil dari 5/4 dikali 180 ialah kita kali 5 dikali 180 kemudian dibagi dengan 4. Oke, caranya seperti ini. 180 dikali 5. Oke, nolnya kita simpan dulu di atas. 8 kali 5 adalah 40. 1 kali 5 5. 5 tambah 4 hasilnya 9. Nah, 0 yang di sini kita simpan lagi di sini. Oke, lanjut. Hasil dari 180 dikali 5 dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4. Oke. 4 9 dibagi 4 kan hasilnya dia bisa, berarti kita cari yang mendekati. 9 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 kali 4 adalah 8. 8 mendekati 9. Oke, lanjut. 9 kurang 8 1. Oke. Nah, 100 dibagi dengan 4 adalah 25. Sorry. 25. Oke. Maka cos 5/4 100 dikali 180 adalah 225. Nah, 225 ini kita lihat kembali dia berada di kuadran mana. Oh, ternyata 225 derajat berada di kuadran 3. Nah, kuadran 3. Di kuadran 3 itu yang kita lihat yang positif adalah tan. Sedangkan soalnya adalah cos. Maka cos 225 derajat adalah negatif. Oke. Nah, oke, lanjut. 225 derajat seperti contoh soal yang pertama. 225 kita kurang dengan 180. 225 kurang 180. 225 dikurang 180 adalah min 45 derajat. Oke, kita lihat 45 derajat ini memiliki nilai berapa? Ternyata 45 derajat ini memiliki nilai 1/2 akar 2. Nah, jangan lupa kita taruhkan min, karena apabila kita tidak menaruhkan min di sini maka jawaban kita akan salah, karena di kuadran 2 yang dilihat yang
maksudnya yang kita lihat adalah tan yang positif, berarti cos adalah negatif. Jadi hasilnya adalah min 1/2 akar 3. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Di sini dituliskan cos 570 derajat. Cos 570 derajat. Kita lihat bahwa 1 kali putaran adalah 360 derajat. 2 kali putaran adalah 720 derajat. Artinya 570 derajat tidak sampai 2 kali putaran. Maka kita kurangkan 570 derajat dengan 360 derajat. Oke. Langsung saja 570 derajat kita kurang 360 derajat. 360 570 dikurang 360 sama dengan 210. Oke. Kita lihat 210 berada di kuadran mana? Kuadran 3. Ternyata kuadran 3 yang positif hanyalah tan. Artinya cos 210 hasilnya minus. Tapi di sini sepertinya masih bisa kita perkecil kembali menjadi 210 dikurang dengan 180 derajat. Hasil dari 210 dikurang 180 kan 30 derajat. Maka 30 derajat kita lihat bahwa di 30 derajat itu adalah di cos 30 derajat 1/2 akar 3. Hasilnya min 1/2 akar 3. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman dapat memahami video yang saya bawakan. Saya tutup video kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.